Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari saat ini apa yang Tuhan pesankan hari ini buat kita semua, yaitu Tuhan katakan bangkit, ya, jangan menyerah. Ini yang Tuhan pesankan buat gereja BMC New York, karena Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Terlebih saat ini Tuhan mau katakan, ya, di situasi masa yang sukar ini hanya dua pilihan. Ini yang Tuhan pesankan buat kita semua, hanya dua pilihan. Ya, hidup di dalam dunia ini, ya, menghadapi apapun Tuhan katakan dalam hidup kita, bangkit atau menyerah. Ya, oleh sebab itu apa yang saat ini kita hadapi, Tuhan mau katakan, pesankan kepada kita semua, ingat, bangkit, jangan menyerah. Ya, ayo kita akan baca di dalam firman-Nya. Ini yang Tuhan pesankan buat kita, Yesaya 60 ayat yang ke-1. Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita semua. Yesaya 60 ayat 1, mari kita akan perkatakan 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Waktu kita ini bangkit, apa yang Tuhan itu lakukan dalam kehidupan kita? Ingat, Yesus adalah terang dunia itu. Ingat, Tuhan akan memberikan terangnya waktu kita bangkit. Tuhan memberikan terangnya, bahkan bukan juga itu saja. Tetapi Tuhan katakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita semua. Jadi mari, ya, hari ini apapun keadaan kita, ya, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan kita, di dalam keuangan kita, di dalam apapun masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan katakan dalam kehidupan kita, keadaan di akhir zaman, keadaan yang sukar ini, tapi Tuhan bilang, ya toh, Tuhan katakan bangkit, jangan engkau menyerah. Kemuliaan Tuhan akan turun, terang Tuhan akan turun menyinari jalan-jalan kita. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, seringkali, ya, kalau kita ini hadapi masalah, seringkali yaitu apa? Yang kita rasakan, yaitu sepertinya yaitu kita ini kalah, ya, menghadapi situasi, menghadapi keadaan itu. Tetapi bagaimana saat ini, bahkan kadang-kadang begini, kita ambil keputusan itu, ya, karena lihat situasi, karena lihat keadaan. Akhirnya kita kalah, ya, dengan ambil keputusan itu salah keputusan kita. Karena kita melihat, aduh, keadaan, ya, yang sepertinya itu mencekam kita, keadaan yang membuat kita ini ketakutan. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan siapa yang kita tiru, yaitu Daud. Daud, ya, waktu dia menghadapi, dia pulang, ya, saat itu apa? Waktu dia habis dipanggil oleh Raja Akis atau Raja Filistin, dia kembali, yaitu apa, ke tempatnya di mana dia diberikan, yaitu apa, tempat oleh Raja ini, ya, Filistin, yaitu Siklag. Waktu Raja Daud ini kembali ke Siklag, apa yang terjadi? Ternyata di Siklag ini, yaitu apa? Kota itu terbakar. Kemudian istri, anaknya, bahkan 600, ya, istri dari anaknya ini, ya, semua ini apa, rakyatnya itu semua juga dibawa, ditawan oleh orang Amalek, bahkan sampai harta-hartanya pun dibawa oleh orang Amalek. Apa yang dirasakan oleh Raja Daud saat itu, bahkan dia pun secara manusia dia merasakan masalah itu. Tetapi, ya, kalau lihat keadaan itu, sudah kota dibakar, bahkan harta nggak ada, istri, anak nggak ada, sementara dia akan dilempari batu oleh semua rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya ini menyalahkan Daud, ya. Kenapa sampai terjadi begini? Ingat, situasi keadaan yang dialami oleh Daud ini terjepit. Sudah alami masalah di dalam keluarganya, bahkan juga rakyatnya, dia juga akan dilempari batu, dia disalahkan. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ternyata ini yang Tuhan mau sampaikan, yaitu apa? Dia bisa menguasai keadaan. Seringkali, ya, kita ini waktu hadapi masalah, ya, kita disalahkan, kita disudutkan, kita seringkali tidak bisa menguasai keadaan. Mungkin kita emosi, mungkin kita marah. Bisa saja Daud marah, bisa saja karena dia tidak salah secara manusia, ya. Tetapi Daud bisa menguasai keadaannya itu, dia tidak mengomel, dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak marah-marah juga, yaitu kepada rakyatnya. Tidak ada yang, dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan keadaan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah selain dia menguasai keadaan, yaitu apa? Dia membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini yang harus kita tiru. Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Dia datang cari Tuhan, dia bilang, ambil baju efodku itu. Dia datang cari Tuhan, dia pakai baju efod itu, ya. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, yaitu apa? Apakah ini aku kejar? Ya, saat ini apakah aku kejar tadi, ya, istriku, anakku yang ditawan oleh orang Amalek itu? Yang dilakukan oleh Tuhan, Allah
Allah kita itu Allah yang hidup. Kalau kita ini benar ya, kita harus banyak saat ini ya, dekat sama Tuhan, kita harus cari Tuhan, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Siapa lagi yang bisa kita percaya? Karena apa? Tuhan itu kalau berjanji pasti digenapi. Ya, Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Kita kadang-kadang ya, jadi mempercayakan kepada manusia, manusia kadang-kadang ya tidak bisa loh dipercaya. Ya, tetapi kita tahu Allah yang kita percaya dulu, sekarang sampai selamanya, kuasanya itu tidak pernah berubah ya di dalam kehidupan kita. Makanya saat ini apa yang kita andalkan ya hanya Yesus. Apapun saat ini engkau mengandalkan manusia, semua kadang-kadang itu sia-sia karena kuasanya terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasanya tidak terbatas ya. Oleh sebab itu mari hari ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, berbicara pada Tuhan, terus ya intim dengan Tuhan, tanya dengan Tuhan, apa harus aku lakukan, bagaimana ini Tuhan. Itu yang saat ini harus kita lakukan menghadapi situasi seperti begini, karena Tuhan lebih tahu caranya. Tuhan itu sumber hikmat, Tuhan itu Allah yang sungguh-sungguh tahu di depan kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia tahu loh. Dia tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu hari ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ya, akhirnya waktu ya Tuhan mau Tuhan sungguh tolong, akhirnya Tuhan bicara kepada Daud, kejar itu. Ingat, akhirnya Daud bangkit, dia mengejar ya toh orang Amalek itu, ya toh di mana istrinya ditawan itu, dan Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi di situ ditunjukkan terang Tuhan. Tiba-tiba ada ya toh ini ya budaknya orang Amalek itu tiba-tiba di pinggir jalan, dia ini ya tertidur itu, ternyata dia sakit. Ya, akhirnya ditunjukkan ke sana loh, ya toh arahnya orang Amalek itu tadi, ya toh menuju bersama tawanan itu ke sana. Ini sesuatu luar biasa. Inilah jalan terang Tuhan. Bahkan Tuhan juga bukan hanya itu, tapi Tuhan nyatakan kemuliaan. Akhirnya mereka ya, akhirnya Daud bersama rakyatnya itu bisa membawa istrinya, semuanya aman. Bahkan harta yang dibawa tidak ada satupun yang kurang. Bahkan ya luar biasa, bahkan terima jarahan juga ya. Ini yang Tuhan mau katakan, inilah kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, ya setiap masalah kita itu ada solusi. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya sekarang kita tinggal pilih saja, mau berjalan bersama Tuhan atau kita berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, haleluya, ya kekuatan kita terbatas, kita tidak tahu di depan kita bagaimana. Ya toh, tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya selalu manisnya bersama Tuhan ya. Ada pujiannya juga ya. Jadi mari hari ini apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, jangan engkau putus asa, jangan engkau menyerah dengan keadaan. Ingat ya, Tuhan kita lebih dahsyat, ya toh roh Allah yang dalam hidup kita lebih besar daripada roh di dunia ini ya. Ingat, imanmu yang bisa mengalahkan dunia ini, 1 Yohanes 5 ayat 4. Imanmu bisa mengalahkan dunia ini. Apapun yang saat ini kita diizinkan Tuhan terjadi, apa yang Tuhan mau ya, apapun yang saat ini terjadi Tuhan mau kita itu ya alami, karena hidup ini ada zona ya, zona nyaman, zona proses, bahkan zona juga yaitu penderitaan, tetapi juga ada zona berkat. Saya melihat ya, semuanya ini untuk kita diberikan berkat oleh Tuhan. Rohani kita akan dibuat naik, bahkan kita akan dibuat next level. Kita juga dipimpin dalam kebenaran lewat masalah-masalah itu, bahkan iman kepercayaan kita lebih lagi Tuhan melihat kita diuji iman kita seperti emas yang murni ya. Bahkan yang lebih penting lagi, kita supaya tidak jatuh dalam dosa dengan kita alami masalah itu, biasanya kita bertobat ya di dalam firman-Nya itu ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Supaya engkau berhenti dengan penderitaan yang kita alami, supaya kita berhenti berbuat dosa. Tuhan itu baik ya, dia adalah sungguh-sungguh Bapa yang baik dalam hidup kita. Jadi hari ini yang Tuhan mau katakan, apapun yang engkau hadapi, jangan pernah engkau menyerah. Di dalam 2 Tawarik 20, yuk kita akan lihat ya, 2 Tawarik 20 ya, ayat yang ke-1, di mana dikatakan kalau kita melihat ya, tiba-tiba kita ini tidak tahu ya. Pertama dalam zona nyaman ya, di dalam ini kehidupan, yaitu Raja Yosafat ya, kerajaan Yehuda. Kan tadi saya bilang, ada zona-zona yang kita harus jalani. Yang namanya kehidupan ini kita tidak bisa lepas ya dari zona gitu ya. Ingat, ada musim berganti. Tadi kita katakan, kita cerita-cerita ya sebelum ibadah tadi. Ingat, ada musim panas ya. Ingat, ada musim hujan, ada musim gugur, ada musim semi ya. Kalau kita di luar negeri ya, kalau di Indonesia cuma hanya 2 musim ya. Tetapi saat ini yang kita hadapi, mungkin saat ini kadang waktu kemarin kita alami ya, atau musim yang nyaman, enak sekali ya, mungkin ya sejuk biasa, tidak terlalu panas, tapi tiba-tiba panas, tiba-tiba atau hujan atau dingin ya. Tetapi hari ini kalau ada zona penderitaan, ada zona proses di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba ini yaitu Raja Yosafat mendengar, yaitu di dalam firman-Nya di dalam 2 Tawarik 20 ini
ayat yang ke-1, tiba-tiba mendapat kabar ya toh bahwasanya setelah yaitu itu apa yang terjadi saat itu, tiba-tiba Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meonim. Bayangkan itu ya. Hari ini Tuhan pesankan dalam kehidupan kita, jangan menyerah ya, karena ingat Tuhan mau katakan dalam hidup ini di firman Tuhan itu Tuhan mengajarkan ada 2 hal. Yang pertama adalah jangan menyerah. Yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang kita harus tetap pegang. Kalau hadapi apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita itu mustahil. Bayangkan ini ya. Saat ini serangan dari ya toh berbagai arah ini yang dialami oleh Raja Yuda atau Raja Yosafat. Apa yang saat ini kita alami? Jangan engkau menyerah. Orang yang menyerah itu, kenapa kok kita tidak boleh menyerah? Karena orang yang menyerah itu berarti dia tidak memiliki daya juang. Ya, ingat, Tuhan mau ingatkan orang yang menyerah itu tidak memiliki daya juang dan dia tidak melakukan apa-apa. Selalu yaitu apa? Menerima ini sebagai suatu nasib. Tuhan tidak mau, ingat ya, Tuhan mau sampaikan kepada kita, nasib kita itu yang menentukan itu kita. Loh, bukan Tuhan. Ya, memang Tuhan memberikan Yesaya 45 ayat 7, Tuhan itu memberikan nasib buat kita. Tetapi kalau Tuhan itu selalu memberikan nasib yang baik dalam hidup kita, ya Tuhan tidak mungkin Tuhan itu memberikan nasib yang buruk dalam hidup kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana sikap kita, ya toh, untuk tadi apapun yang kita hadapi kita tadi, jangan kita menyerah. Karena apa orang yang menyerah tadi ya, yaitu apa dikatakan dia menerima ini, ya sudah ini nasibku. Enggak, Tuhan berikan nasib yang mujur buat kita. Ya, ingat rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Ya, ingat masa depanmu sungguh ada. Amsal 23:18, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Semua orang kepingin masa depannya itu baik. Ya, tetapi saat ini kalau engkau menyerah, kalau engkau tidak bangkit, bagaimana engkau terima saat ini? Ya toh, masa depanmu, nasibmu itu baik. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan kuncinya adalah berserah. Kalau engkau hadapi dengar ini, dengar itu, hadapi ini itu, ya. Ingat kuncinya adalah berserah. Berserah ini artinya apa? Mempercayakan hidup kita itu masalah kita kepada Tuhan, ya. Pekerjaan kita atau anak kita kepada Tuhan, hari tua kita kepada Tuhan, ya. Ingat pasti ya toh saat ini Tuhan itu akan bertindak. Bahkan waktu kita ini juga tadi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita juga akan masih melakukan yaitu hal-hal yang baik bagi Tuhan. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau melekat sama Tuhan. Nah, ini artinya kita berserah, kita berdoa, kita percaya, wis belum lihat tapi percaya. Itu berarti artinya kita melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Kemudian, yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan waktu kita ini hadapi masalah ya, ada zona penderitaan, zona yaitu tadi proses. Kuncinya adalah apa yang kita dengar itu yang akan menentukan kita. Nah, ini tadi Yosafat ini mendengar hal yang tidak baik. Itu waktu kita dengar yang tidak baik, apa reaksi kita? Apa saat ini atau respon kita? Ternyata ya Tuhan mau sampaikan saat ini kita tetap ya, kita harus punya yaitu apa respon yang benar. Dengar firman Tuhan saja. Meskipun engkau dengar yang tidak baik, tapi kita dengar, oh iya ya, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku Allah Immanuel. Pencobaan yang kau alami ini cuma pencobaan biasa. Kita banyak dengar suara Tuhan saja. Jangan banyak dengar suara yang membuat kita, oh iya ya, ini bagaimana nanti ya Tuhan di tahun saat ini ya toh kita tahu 7 tahun ya toh kita tahu firman Tuhan katakan bahkan juga ya semuanya bahkan nabi-nabi Allah banyak yang berbicara yang kita tahu kurang sebentar lagi ya. Memang kita harus bersiap-siap, kita tidak tahu semuanya, tidak tahu kapan itu, tetapi yang penting adalah kita berjaga-jaga bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi tanda-tandanya sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ya toh sekarang ini. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau katakan sudah tidak bingung nanti mata uang mau dijadikan satu, agama mau dijadikan satu, semua akan dijadikan satu. Ya toh kalau kita pikir secara manusia ya toh kita melihat semua ya toh di mana bangsa-bangsa juga ada alami kelaparan yang ya toh peperangan yang penjarahan yang perekonomiannya semua dan memang ya kalau dipikir contohnya ada ya toh contohnya ada alam aja kalau semakin diambil semua akan semakin habis. Bagaimana saat ini keadaannya? Tetapi Tuhan mau katakan kuncinya adalah tetap dengar firman Tuhan. Responi setiap Tuhan berkata-kata ya. Ini yang penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi kita sudah deklarasikan ya, memperkatakan firman Tuhan tadi sebelum kita dengar firman. Itu betul. Firman itu berkuasa, firman itu dasar. Firman itu ya menjadi pelajaran mendidik kita, memberikan saat ini supaya kita tadi diperlengkapi perbuatan baik juga ya. Makanya saat ini hari ini kita diperlengkapi oleh Tuhan juga senjata firman itu adalah pedang roh. Waktu kita hadapi masalah apapun pegang ya, gunakan senjata itu Tuhan itu sudah berikan. Ambil perangkap senjata Allah.
Bukan engkau buat, tapi ambil, tinggal ambil. Ya toh, waktu engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup itu dengan percaya, engkau berdoa, itu firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita ya. Kuncinya adalah engkau akan terima kemenangan-kemenangan itu dari Allah. Jadi mari ya, ingat firman Tuhan itu, Injil adalah kekuatan Allah, memberikan keselamatan, memberikan penghiburan, memberikan saat ini pertolongan buat kita, menyelamatkan kita ya, hidup dari firman Tuhan itu. Waktu engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Ya, jadi ingat ada proses, ada zona proses, ada zona penderitaan. Apa yang kita alami? Kuncinya adalah di dalam tadi 2 Taware 20 ayat 3 dan 4 ya. Apa yang saat ini dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia punya reaksi ya, dia punya respon yang benar. Kita jangan bereaksi. Ini yang Tuhan katakan. Banyak orang waktu hadapi masalah bereaksi, yaitu apa? Reaksinya yaitu apa? Seringkali yaitu apa? Kadang orang bersungut-sungut, kok gini, kok begitu? Ya toh, aduh Tuhan. Bahkan juga kalau engkau bereaksi, engkau akan tambah panik. Kalau engkau lihat masalah, ada proses terjadi penderitaan dalam hidupmu, ingat Tuhan katakan ya, kuncinya adalah respon, yaitu respon yang baik. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Ingat, bahkan yang luar biasa lagi, dia mengajak semua rakyatnya untuk doa puasa. Ayo hari ini ya, kita harus banyak juga doa puasa. Ya mungkin tidak terusan ya, tapi ambil waktu paling tidak seminggu sekali atau 2 kali atau 3 kali, benar. Kita ya toh, karena dengan doa puasa itu saya percaya Esra 8 ayat 21 dan 23. Jalanmu aman selamat, doamu dikabulkan. Enak kan? Doa puasa dilepaskan dari belenggu kelaliman, dosa jenis Yesaya 58 ayat 6, dosa jenis yang mengikat kita ya dipatahkan. Jadi kita kalau hadapi apapun, akan hadapi apapun, itu dipatahkan oleh Tuhan ya. Ini sesuatu luar biasa ya. Tetap ya, lakukan itu. Punya reaksi yang benar, doa. Bahkan terus tetap andalkan Tuhan, doa puasa, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia bangkit, dia bukan menyerah. Hadapi musuh di depan. Ingat, masalah itu harus dihadapi bersama Yesus. Jangan kau berhadapan sendiri. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ya? Yaitu apa? Di dalam 2 Taware 20 ayat 9. Yaitu apa? Dia dikatakan di firman Tuhan ini ya, yaitu apa? Dia datang ke Tuhan tadi, dia tidak mau, dia katakan itu kepada Tuhan, aku tidak mau Tuhan, saat ini Tuhan pergi dari jatuh sini. Dikatakan ingat, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, sampar, atau kelaparan, yaitu kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena mereka tadi di pelataran Tuhan ya, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ayo kita lakukan juga seperti ini. Apapun jangan kau menyerah, engkau harus bangkit, belum ditolong, terus. Jangan kau putus asa. Keadaan bukan tambah baik, Bu. Tapi keadaan saat ini tambah buruk. Tapi Tuhan mau katakan, jangan menyerah. Ingat, tetap terus ya berdiri di hadapan Tuhan. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Pegang janji-janji Tuhan, perkatakan firman, gunakan senjata. Itu yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan menolong kita. Karena Tuhan katakan, waktu engkau pagi, siang, malam, ya toh jangan kau jemu-jemu berdoa, Lukas 18 ayat 1, ayat 7 dan 8, pagi, siang, malam engkau berdoa. Pada akhirnya engkau akan menuai jawaban doa. Ini yang Tuhan mau ingatkan terus di dalam hidup kita. Pokoknya kalau berdoa itu engkau nabur dalam roh. Engkau akan nuai dari roh Allah. Galatia 6 ayat yang ke-8. Ini yang Tuhan mau katakan, karena Allah kita hidup. Kalau engkau ngomong sama Allah, pasti Allah bertindak. Ya, tunggu, nantikan dia. Ya, jangan engkau menyerah. Ya, dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Waktu dia hadapi itu ya toh, masalah itu, musuh itu, yang dilakukan yaitu apa? 2 Taware 20 ayat 12. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu apa? Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Hari ini jangan kau fokus kepada masalah. Berapa banyak kalau kita ini alami proses, alami penderitaan, alami masalah. Seringkali kita ditipu oleh iblis. Ini loh masalahmu, ini loh keadaanmu tidak baik. Tetapi ingat, ya Allah kami tidakkah, ya toh engkau akan menghukum, ya toh mereka, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu.
Ini yang harus kita lakukan. Jangan tertuju pada masalah. Banyak orang melihat keadaan, banyak orang down, banyak orang saat itu putus asa. Ya, bahkan tidak semangat akhirnya. Masa bisa? Mana mungkin? Tetapi ingat, mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena ingat dia maha. Kenapa kok kepada Tuhan? Dia maha kuasa. Dia maha besar. Ingat, kalau ini terjadi berarti Tuhan itu izinkan. Di dalam Ayub 23:14a. Kalau Tuhan menetapkan, Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Pencobaan yang kau hadapi ini kata Tuhan cuma biasa. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tertuju kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau katakan. Oh, aku melalui ini. Roma 8 ayat 12. Penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Engkau akan terima kemuliaan. Engkau alami masalah. Apa yang saat ini dicuri oleh iblis tentang keuanganmu, tentang kesehatanmu, ya, tentang apapun yang saat ini sepertinya engkau dicuri oleh iblis. Ingat janji Tuhan, Keluaran 22 ayat 9. Ingat yang dicuri oleh iblis, Tuhan mau katakan itu, ya, ada pemulihan. Pemulihan Tuhan mau katakan engkau akan terima, digantikan 2 kali lipat. Seperti Ayub. Ayub itu alami masalah. Akhirnya apa ya? Restorasi, Tuhan adakan restorasi itu. Diberkati 2 kali lipat. Makanya saat ini kalau kau hadapi masalah penderitaan, jangan kau marah sama Tuhan, jangan kau marah menyalahkan suamimu, istrimu, anakmu, ini gara-gara engkau. Saya tahu semua itu seizin Tuhan. Karena kita akan dipulihkan 2 kali lipat, kita akan diberkati Tuhan 2 kali lipat, ya. Keluaran 22 itu ayat 9, ya. Ayo, hari ini Tuhan mau sampaikan itu dalam diri kita. Hidup ini peperangan, ya. Jangan kita santai-santai. Hidup ini perjuangan. Makanya firman Tuhan itu katakan di dalam 2 Timotius 4, ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, ya, bahwasanya kita ini, atau hidup itu perjuangan kita ini adalah prajurit Kristus. Jangan santai-santai. Namanya prajurit itu kalau hadapi apapun, ya, ingat, ya, ingat hidup ini pertandingan. Jadi kalau engkau tidak memelihara imanmu, ingat engkau harus sampai garis akhir. Ini yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Orang yang bertanding, ya, harus diperlengkapi, kan. Ingat, harus jadi, misalnya contohnya kita bertanding, ya, toh lari, ya. Kita harus, ya, toh tadi, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya, toh latihan itu. Bahkan juga makanya lewat masalah-masalah ini kita itu dilatih oleh Tuhan, ya. Semakin kita kuat dan bertanding, apa yang terjadi waktu kita lari, kadang-kadang, ya, kita capek mungkin, bahkan jangan kau putus asa, tetap bangkit, ya. Saya pernah, ya, waktu saya lomba lari, ya, waktu saya masih SMA, karena saya dulu seneng, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya? Ternyata tiba-tiba ada ini, ya, batu itu, ya, enggak tahu batu atau apa, ya, tiba-tiba saya itu jatuh. Tapi apa yang terjadi, ya, terus akhirnya saya ini, ya, mau disalib sama, ya, toh teman saya itu. Akhirnya apa yang terjadi, saya langsung, oh, ya, Tuhan tolong aku, Yesus tolong aku. Saya bangkit, ya. Saya bangkit. Kalau saya enggak bangkit, kalau saya merasakan, iya, ya, tadi, ya, sakit, jangan-jangan ini keselio. Enggak, saya enggak mau. Saya bangkit, saya lari. Apa yang terjadi? Saya sampai garis finish. Akhirnya saya menang. Saya melihat, ya, hari ini mari, apapun yang kau hadapi, engkau tidak sendiri, engkau bersama Yesus. Engkau lebih dari umat pemenang. Tuhan tidak menciptakan kita itu jadi umat yang kalah. Roma 8, ya, toh ayat 37. Engkau diciptakan jadi umat pemenang. Jadi ingat, ya, ini pesan Tuhan buat kita. Bertanding, hidup itu ada pertandingan. Yang menang engkau atau iblis. Hari ini Tuhan mau engkau menang karena engkau bersama Tuhan, ya. Hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ciri-ciri, ya, seorang pemenang, yaitu apa? Tuhan mau katakan tidak mudah menyerah, ya. Ingat, tidak mudah putus asa, ya. Tuhan mau katakan kita harus semangat. Bagaimana supaya kita ini tidak menyerah, Bu? Bagaimana supaya kita tidak mudah putus asa? Amsal 18 ayat 14. Tuhan katakan dalam hidup kita, kuncinya adalah Tuhan katakan, ya, toh apapun yang engkau hadapi di dalam penderitaanmu, Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Bahwasanya di dalam Amsal 18, coba kita perkatakan, ya. Jadi hari ini kalau engkau hadapi masalah apapun, ingat, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, Amsal 18 ayat 14, ya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, jadi ingat, semangat itu, ya, toh kita harus lakukan. Bagaimana bisa semangat? Ya, toh kita ingat pegang janji Tuhan. Supaya semangat, ya, tetap pegang janji Tuhan. Ingat, Tuhan katakan engkau diberi kuasa loh, menginjak ular kala jengking singa naga, kuasa menangkap kekuatan musuh, tidak ada membahayakanmu. Kalau engkau hadapi masalah apapun, semua ini berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Tetapi hari ini kuncinya semangat, karena engkau diberi kuasa oleh Tuhan, diberi otoritas oleh Tuhan. Makanya kita harus semangat. Kalau orang semangat, Tuhan katakan engkau bisa menanggung penderitaan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan. Ini yang Tuhan katakan. Tapi kalau engkau tidak semangat,
Tuhan bilang, siapa yang mau memulihkan semangat yang patah? Tuhan tidak senang orang yang tidak semangat itu, ya. Kita bisa semangat, pegang janji Tuhan, itu akan membuat kita semangat, ya. Kemudian Tuhan mau sampaikan siapa itu juga yang Tuhan inginkan contoh dalam hidup kita. Ingat, karena begini ya, selalu ada jalan keluar. Tadi kalau kita melihat kehidupan siapa itu, Daud ya. Kehidupan Daud, kita tahu kan, Daud ini kan waktu itu dia kenapa kok sampai di Siklap? Dia dikejar oleh Raja Saul, ya. Dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Dia akan yang lari bersama rakyatnya. Tapi ingat, secara manusia ini lari di mana? Tapi ternyata ya kalau kita ini mengandalkan Tuhan, bahkan juga tanya Tuhan dikit-dikit, kalau kita ini kenapa Daud ini semangat? Dia selalu hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan itu akan diberitahu perjanjian-perjanjiannya loh. Dan Tuhan itu akan bersama dengan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Raja yaitu Daud ini, dia akhirnya yaitu apa? Dia datang ke Raja Filistin. Coba. Tapi diterima oleh Raja Filistin. Bahkan dikasih tempat di Siklap. Itu tidak mungkin. Ingat janji Tuhan. Amsal 16 ayat 7. Tuhan katakan, musuhmu itu loh akan berdamai dengan engkau. Padahal kalau kita lihat Daud ini dulu ya toh membunuh siapa itu? Goliat. Ya, coba ini kan orang Filistin, tapi Raja Filistin bisa berbaik hati, bahkan dikasih tempat ya toh Daud ini bersama rakyatnya. Ini karena Tuhan. Makanya ya saat ini selalu ada jalan keluar. Tidak ada. Ingat Tuhan mau katakan ya toh kalau engkau memuji menyembah Tuhan, pintu-pintu itu terbuka. Borgol terlepas ya. Tuhan katakan saat ini belenggu-belenggu itu dilepaskan di dalam kehidupanmu. Jadi hari ini tetap sembah Tuhan, puji Tuhan, tetap percaya, perkatakan firman, profetik, perkatakan nubuatan, ya seperti Yabes itu akhirnya apapun keadaanmu alami penderitaan ada perubahan. Yabes alami penderitaan, menderita sejak di kandungan orang tuanya, akhirnya dia dirubah oleh Tuhan karena tadi ya Yabes selalu memperkatakan profetik perkataan firman Tuhan itu. Mari kita ditunjukkan oleh Tuhan di dalam Markus 10 ayat 47 sampai ayat 52. Siapa itu? Ternyata Bartimius ya. Ingat Bartimius ini seorang yang buta. Jadi hari ini jangan engkau putus asa. Ini orang yang buta loh. Kalau engkau kadang-kadang banyak orang baru sekali berdoa atau mungkin ya sudah ya atau berapa kali berdoa tapi apa yang terjadi? Pak, putus asa. Kok begini keadaanku? Ingat dia waktu itu berseru, Yesus, ya tahu saat ini anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya semuanya langsung katakan yaitu apa? Diam, diam. Disuruh minggir. Siapa itu? Bartimeus ini. Tapi waktu dia dikatakan seperti itu, dia bukan tambah diam, dia bukan tambah minggir, dia tidak menyerah. Dia katakan, dia malah bangkit, dia katakan, yaitu bahwa saya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Tambah kencang lagi. Hari ini kalau keadaanmu itu, yaitu ada penghalang, ada masalah, jangan engkau menyerah. Yaitu orang katakan mungkin suamimu sendiri atau istrimu atau anakmu mengatakan, masa bisa Pak, mana mungkin? Ya mungkin itu sukar, sulit. Tetapi ingat, ya toh bahkan siapapun mungkin media mengatakan sulit, sukar. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ayub 42 ayat 2, Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Tetap berseru. Saya percaya, ya, waktu bangkit Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat kita. Akhirnya tadi Yesus langsung datang. Ingat Tuhan datang. Kalau engkau tidak menyerah, Tuhan datang. Tuhan menjamamu. Tuhan memberikan saat ini mujizat. Tuhan memberikan miracle. Tuhan memberikan kemuliaan-kemuliaannya dinyatakan. Jadi mari, ini pesan Tuhan buat kita semua ya. Kuncinya adalah apapun keadaan ya yang tidak baik. Hari ini Tuhan pesankan dalam kehidupan kita ya. Berarti yaitu apa? Saat ini kita tidak mengalami selamanya. Jangan engkau menganggap masalahmu ini aduh kiamat ini ya. Berakhir ini. Enggak. Tuhan mau ingatkan kalau engkau hadapi masalah, apapun engkau sedang sakit, mungkin engkau sakit, sakit kanker loh, sakit ini loh, sakit itu loh. Ingat, ya Tuhan mau katakan ya, berarti bahwasanya ingat, yaitu tidak akan mengalami hal selamanya. Ingat pegang itu. Yesaya 54 ayat yang ke-7. Hanya sesaat. Tapi Bu, ini sudah berapa tahun? Keadaanku begini. Tuhan mau katakan hanya sesaat. Ya toh, aku meninggalkan engkau, tapi dalam kasih karunia, aku akan mengangkat engkau kembali. Amin. Hari ini apapun keadaanmu, Tuhan akan angkat kita kembali. Ya, dan hari ini kuncinya adalah apa yang harus kita lakukan supaya segalanya dapat berubah. Yaitu apa yang pertama, tetap maju. Jangan engkau berdiri terus, yaitu jangan engkau terus diam, tapi maju. Itu yang Tuhan mau katakan. Maju bersama Tuhan, hadapi masalahmu bersama Tuhan.
Yang kedua adalah kita harus yaitu apa? Mengalahkan keadaan. Caranya bagaimana? Enggak, aku percaya pasti bisa. Pasti, karena bersama Tuhan. Ya, Tuhan pasti tolong aku. Karena Tuhan jalan kebenaran, kehidupan itu, kebangkitan itu. Dan apa yang terjadi juga fokus kepada tujuan Allah ya toh di dalam kehidupan kita. Ingat kalau kita itu alami masalah, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Enggak mungkin, enggak itu enggak mungkin. Karena saya ya hadapi proses apapun tapi saya melihat saya hadapi ini, hadapi itu. Ternyata saya disuruh oleh Tuhan ya begini. Dia tuh disuruh mendoakan. Saya dulu juga nggak ngerti. Ya toh, saya hadapi apapun itu. Oh, ternyata begini. Aku tahu Tuhan. Tapi saya tetap iman saya. Wah, aku percaya Tuhan. Melalui ini Tuhan, aku mau terima kemuliaan. Aku akan kau berkati jadi berkat. Setiap itu saya hadapi masalah sejak saya itu masih anak-anak ya. Saya perkatakan. Saya perkatakan firman. Dan apa yang terjadi? Benar. Ternyata saya bisa ngomong sekarang. Kalau orang konseling sama saya, orang minta doa saya, orang hadapi apapun, saya bisa ngomong. Ya, karena saya sudah ngalami. Nggak usah takut, Tuhan itu pasti tolong, Tuhan itu pasti rubah. Karena apa? Itu tadi, ya. Karena saya sudah praktek dalam hidup saya. Sakit, suami saya, anak saya, hadapi apapun, saya melihat selalu ada pertolongan. Selalu karena dia juru selamat. Ya, ayo Tuhan katakan pada kita, Tuhan itu pasti punya rencana yang baik. Ya, rencana Tuhan itu bukan kecelakaan. Ingat, tetap minta kekuatan. Ini yang membuat kita ya tadi ya bahwasanya kita ini bisa menghadapi apapun ya kuncinya adalah minta kekuatan. Tuhan kuatkan aku, mampukan aku. Kekuatan limpah-limpah. Kalau kita hadapi masalah seringkali kita tuh enggak kuat ya. Ingat ada iblis mana kamu gini. Tapi ingat ya 2 Korintus 4 ayat 7. Kekuatan yang limpah-limpah itu berasal dari Allah. Kalau kita enggak minta kekuatan, aduh kita bisa down. Kita bisa putus asa. Kita bisa kadang-kadang ada orang meninggalkan Yesus tuh. Haleluya. Jangan sampai itu ya. Jadi mari hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya. Saya melihat kalau Musa itu saat itu menyerah, laut ya toh merah tidak akan terbelah. Kalau Yesus itu menyerah, dia alami tadi menderita, ya toh bahkan disalib, bahkan dikasih mahkota duri, dikasih minum, ya toh saat ini, ya toh apa anggur masam ya kalau dipikir itu ingat kalau Yesus menyerah, apa yang terjadi? Kita masih tetap dalam kutuk, kita masih tetap di dalam yaitu apa dosa, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita bersyukur Yesus tidak pernah menyerah, taat kepada Bapa. Ya melakukan kehendak Bapa. Saya melihat juga ya toh di mana tadi Daud tidak menyerah, menghadapi juga ya toh musuh, menghadapi Goliat, tetapi dia sungguh-sungguh saat itu apa maju terus itu. Hari ini ayo ini pesan Tuhan buat kita semua. Ada 3 alasan yang bisa membuat kita ini kuat menghadapi pergumulan hidup apapun masalahmu ya. Rohani, tentang keadaan rohanimu, tentang keuanganmu, tentang rumah tanggamu, tentang pelayananmu, tentang apapun. Yang pertama, ada alasan yang bisa membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup ini. Yang pertama adalah pegang janji Tuhan. Ya, jangan lepaskan janji Tuhan dalam hidup. Firman Tuhan ini warisan di dalam hidup kita. Kita ini Allah adalah ahli waris Allah. Semua berkat-berkat ada di firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Kalau engkau tidak melepaskan kepercayaan kepada Tuhan, ada upah menanti. Upah. Apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidup kita. Ingat bahwasanya masalahmu tidak selamanya. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan selamanya kekal. Tuhan sudah katakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Rumput itu ingat ya toh bunganya bisa yaitu apa bunganya itu bisa gugur kena angin. Bahkan ingat rumput itu bisa kering. Tetapi firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 25. Firman Tuhan itu kekal tetap selamanya, tidak tergoncangkan. Kalau hari ini kau punya masalah apapun, ingat janji Tuhan itu tetap selamanya. Mazmur 118 ayat yang ke-1. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ini yang Tuhan mau katakan. Engkau itu hidup dari kasih karunia Allah loh. Ya, ingat Yohanes 1 ayat 16-17. Engkau hidup dari kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Ini yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia yang tidak layak dilayakkan, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan lupa, kita hidup di dalam kasih karunia Allah sejak Yesus. Tetapi zamannya Musa hidup dalam Taurat. Tetapi dalamnya zamannya Yesus, sudahlah Tuhan yang akan berperang buat kita. Tapi yang penting kita maju. Tetap kita ya berdiri bersama Tuhan. Jangan engkau loyo. Tuhan mau katakan yang kedua.
Kuncinya supaya kita ini kuat menghadapi pergumulan hidup sampai kedatangan Tuhan. Karena kita tidak bisa lepas dari masalah ya. Karena Tuhan ya, saat ini kita tahu dunia ini bukan tempat kita. Yang kedua adalah, jangan lupa, Matius 1 ayat 23, Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dia tidak bisa memungkiri dirinya. Dia adalah Allah Immanuel itu. Bahkan Yohanes 14 ayat 16, Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Bahwasanya apa? Tuhan katakan, aku akan memberikan roh penolong itu yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Jadi ingat ya, kalau kita belum dipanggil, nanti kalau kita sampai dipanggil hari ini kita hadapi masalah apapun, Tuhan, Roh Kudus itu yang dalam hidup kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Dia akan menyertai engkau selama-lamanya untuk menolong. Yang tidak benar dibenarkan. Dia sumber hikmat. Dia mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dia yang memberitahu apa yang akan datang juga. Makanya dikit-dikit tanya sama Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus? Saya sering kali ya, benar-benar ya betul. Tuhan itu tahu ya apapun di depan sana. Yang ketiga, ingat kita diciptakan lebih dari pemenang. Jangan lupa itu. Ya, Roma 8 ayat 37. Ayo kita responi ya perkataan Allah ini. Kuncinya adalah jangan kita menyerah. Karena ingat ya, saat ini kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh saat ini dijadikan Tuhan itu lebih dari pemenang. Ayo, mari ya. Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru ya, tetapi Dia berjanji tidak pernah ya. Tuhan tuh biarkan kita, Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Ini kami Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu tetap jadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu jadi kekuatan, Injil adalah kekuatan Allah. Firman-Mu Tuhan jadi senjata buat kami menang, kami gunakan senjata-Mu ini. Hadapi apapun Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Waktu kami memperkatakan, waktu kami melakukan firman-Mu, Engkau akan melaksanakan apa yang sudah Kau katakan itu dalam hidup kami Bapa. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat percaya padanya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, katakan dengan iman. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, ya Rapakola wasandara wala mase, ya Rapakola wasyara wala 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 mo. Thank you Lord, Kau baik Bapa. Yesus, sikirapa kolawat sangkalawatase. Engkau layak kami akukan, Kau layak kami muliakan dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Kau ajaib Bapa. Yesus, sikirapa kolawase. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Yesus, ini kami Bapa. Urapa kolawat sandara baraba raba raba kolawatase. Oh, sikirawase kudus kudus langko Tuhan, suci-suci langko Bapa. Oh, sikirawala-bala-bala, sikirawala-wala-wala-mo. Oh, sikirawara-bara-bara kurawata sikilawase. Roh Kudus, sikirabaraba-raba
Engkau mengurapi kami, Roh Kudus. Kau datang membawa kebenaran-Mu, Roh Kudus. Engkau datang membawa kebenaran-Mu. Kau datang membawa damai sejahtera-Mu. Hari ini Kau datang membawa sukacita-Mu. Engkau datang membawa kuasa kemuliaan-Mu. Kerajaan-Mu turun di tempat ini, Tuhan. Kerajaan-Mu turun atas kami, atas gereja-Mu BMC New York, Tuhan. Urapa kulawasi gereja-Mu, Tuhan. Dibangkitkan gereja-Mu, Tuhan. Dipulihkan gereja-Mu, Tuhan. Dimenangkan, Tuhan. Kurawasi kelawasi Roma 14 ayat 17, Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20, Tuhan. Kerajaan-Mu turun, Tuhan. Yang tidak benar dibenarkan, Tuhan. Yang sakit, Tuhan, organ tubuh dibenarkan. Perekonomian dibenarkan. Hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan rekan bisnis, Tuhan, dipulihkan, Tuhan, daripada dibenarkan, Tuhan. Bahkan yang saat ini, Tuhan, sakit sembuh, Tuhan, organ tubuhnya dibenarkan oleh Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ekonominya dibenarkan oleh Tuhan. Kurawasi ada damai sejahtera saat ini, Tuhan. Tidak ketakutan, tidak khawatir, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, saat ini, Tuhan, ada damai sejahtera-Mu, Tuhan. Karena Engkau Raja damai datang kepadamu, Tuhan. Ada sukacita, Tuhan. Kain kabung kami Kau buka, Tuhan. Gantikan dengan sorak-sorai, Tuhan. Karena kerajaan-Mu adalah sukacita itu, Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur, Tuhan. Oh, saat ini sukacita karena Allah itulah perlindungan-Mu. Nehemia, oh, saat ini 8, Tuhan. Saat ini, Tuhan, janji dan amin, Tuhan. Ayat 11b, Tuhan. Kerajaan-Mu, Tuhan, turun, Tuhan. Saat ini waktu kami sukacita ada perlindungan-Mu. Mazmur 37 ayat 4, waktu kami bersuka kita, apa yang menjadi kerinduan kami Kau melakukan buat kami, Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi harapan doa-doa anak-Mu hari ini, Tuhan. Engkau bertindak melakukan, Bapa. Kami percaya, Tuhan, saat ini, Tuhan, ada kuasa-Mu turun atas kami. Kuasa kesembuhan, terima. Iya, kuasa pemulihan Allah berikan kepadamu, anakku. Terima. Bahkan terima sukinawasi ulangan 30 ayat 3 anakku. Terima, dipulihkan. Apapun keadaanmu, boleh. Engkau belum lihat, percaya. Karena setiap apapun yang Tuhan katakan jadi dalam hidupmu, jadi. Saat ini firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupanmu. Bahkan terima kemuliaan Allah ini, anakku. Terima kemuliaan Allah waktu kau percaya. Hari ini kau percaya. Engkau belum lihat, kau akan terima kemuliaan Allah. Keadaanmu terima mujizat yang engkau tidak bisa Allah melakukan itu. Yohanes 11 ayat 40 itu. Terima, anakku. Engkau hidup dari kasih karunia Allah, anakku. Jangan kau takut. Engkau hidup dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah akan menyertai bagi orang yang mengasihi Allah. 2 Timotius 4 saat ini Kurawasi ayat 22. Kasih karunia menyertai engkau, anakku. Engkau akan terima juga damai sejahtera Allah juga menyertai engkau, anakku. Terima, anakku. Yang apapun saat ini yang tidak bisa engkau bisa melakukan, anak-anakmu. Terima kemurahan-kemurahan Allah. Masa depannya, hari tuamu diberkati oleh Allah. Hari tuamu saat ini engkau akan gemuk, yaitu dengan berkat hari jasmani. Tetap berbuah itu, anakku. Sehat dan segar itu, anakku. Mazmur 90 ayat 15, anakku. Sampai keturunanmu diberkati, tidak akan minta-minta. Terima, anakku, kasih karunia Allah menyertai pelayananmu, menyertai saat ini, anakku, kehidupan rohmu, anakku, menyertai apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil beruntung. Di dalam terus kami angkat tangan, Tuhan, untuk hamba-Mu, Tuhan, Bapak Pendeta. Saat ini, Tuhan, hamba-Mu Pastor Yongki bersama Ibu, Tuhan, anak-anak menantu cucu hamba-Mu. Kira mari kita angkat tangan, arahkan saat ini kurawasi tangan kita kepada pastor saat itu. Kurawasi, Tuhan, kami tahu kalau hamba-Mu Kau pilih, Tuhan, untuk menggembalakan gereja-Mu BMC New York, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada hikmat-Mu, ada pewahyuan-Mu, ada kuasa-Mu, ada marifat-Mu Kau tambahkan, ada perlengkapan senjata-Mu Kau berikan buat hamba-Mu. Saat ini, Tuhan, Bapak dan Ibu, Tuhan, Yongki, Tuhan, Pastor Yongki, Tuhan, kami percaya janji-Mu dan amin. Kami hidup dari setiap perkataan-Mu. Terima, anakku. Allah menaruh perkataan-perkataannya itu di dalam mulut-Mu itu, anakku. Terima, anakku. Di dalam menyampaikan firman, di dalam engkau, saat engkau bernubuat, anakku, kau diberikan karunia oleh Allah. Terima. Setiap perkataan-Mu itu, anakku, ada kuasanya itu yang luar biasa. Karena setiap perkataan yang kau katakan itu Allah yang menaruh, anakku, dalam bibir lidah-Mu, anakku. Yosua 1 ayat 9 itu, anakku. Terima ini, anakku. Bahkan ingat, anakku, terus dengan engkau mengasihi Allah itu, anakku, dengan engkau saat ini kurawat kasih, engkau akan dikasih Allah. Dengan kau melayani Allah ini, kau dikasih oleh Allah itu, anakku. Dan terima, anakku. Dan Allah akan menyatakan kasih-Nya itu di dalam kehidupanmu itu, anakku. Terima, anakku. Love the same. Kurawat kasih Yohanes 14 ayat 21. Urawat kasih, Tuhan. Urapi Buyongki juga, Tuhan. Sikil. Terima, anakku. Rapa sikil. Terus, anakku, apapun yang saat ini koreso, love the same. Ingat, anakku, rawat kasih.
Engkau juga diberi kuasa oleh Allah, akan diberkat jadi berkat anakku. Terus ada hikmat-hikmat Allah, terus Allah berikan kepadamu. Ada kepekaan-kepekaan akan memperlengkapi pelayanan itu anakku, bersama suamimu, bersama orang mesti keluargamu itu anakku. Terima anakku. Apapun saat ini kurawat kasih engkau akan melihat anakku. Terus love the same. Engkau juga akan diberikan oleh Allah itu karunia-karunia oleh Allah itu anakku. Amsal 13 ayat 15a itu anakku. Terima ini anakku. Bahkan engkau akan melihat anakku. Terus apapun hatimu itu anakku, terus karena saat ini dengan hatimu itu anakku, hati yang tulus, hati yang saat ini aku rawat sikelsum, Allah akan berikan itu hikmat-hikmat Allah yang luar biasa anakku. Amsal 11 ayat 16 itu anakku, perempuan yang baik hati akan beroleh hikmat yang dari Allah itu anakku. Terima anakku. Hikmat itu membuat jalanmu aman, rata, penuh sukacita, penuh kebahagiaan. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu, kehidupan, kehormatan, kemuliaan itu anakku. Terima bersama anak-anakmu, menantu cucumu, engkau akan dipakai oleh Allah jadi berkat, jadi terang yang luar biasa itu anakku. Terima. Tuhan kurawasi untuk saat ini Tuhan, jemaatmu juga Tuhan, semua hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan kurawasi di jemaat saat ini Tuhan, kurawasi BMC Tuhan, kurawasi. Terima anakku, kurawasi Tuhan. Saat ini aku love yang memilih Sion anakku, ini menjadi tempat kedudukan Allah itu anakku. Ingat BMC New York saat ini anakku, tempat kedudukan Allah itu anakku. Terima itu anakku. Rawasi tempat perhentian Allah selama-lamanya di BMC New York itu anakku. Terima anakku. Perbekalanmu diberkati oleh Allah itu anakku, dengan limpahnya itu anakku. Terima anakku. Engkau akan dijadikan itu kenyang dengan saat ini kebaikan-kebaikan Allah itu. Imannya akan kukenakan pakaian saat ini, kurawasi kelas keselamatan itu. Bahkan terima orang-orang saleh itu, kurawasi akan dibuat sorak-sorai oleh Allah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kurawasi. Mazmur 132 itu anakku ayat 13 sampai 16. Kurawasi Tuhan, bahkan terima anakku sukilesip. Saat ini kurawatasi, apapun saat ini anakku yang Allah percayakan kepadamu, engkau sebagai saat ini anakku, love the sea, kurawatasi gembala itu anakku, terima, love the sea, engkau akan kenyang anakku dengan perkenanan Tuhan itu anakku, dan terima penuh dengan berkat Tuhan itu anakku, berkat Tuhan, berkat jasmani itu anakku, bahkan engkau akan memiliki wilayah selatan yang luar biasa yang tidak pernah engkau pikirkan. Terima ini anak. Daerahmu akan diperluas itu anakku. Terima. Engkau akan diberi kepercayaan oleh Allah itu anakku. Terima itu anakku. Ulangan 33 ayat 23 itu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan terus berkat-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Yaitu Tuhan Pastor saat ini Tuhan Yongki Tuhan, bersama ibu, anak-anak, menantu cucu. Bersama saat ini Tuhan jemaat-Mu, gereja-Mu, BNC Tuhan. Semuanya diberkati dan jadi berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau dipermuliakan. Kami bangkit bersama-Mu Tuhan. Kami tidak menyerah. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, yang sakit sembuh, yang terikat apapun dilepaskan. Hari ini kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.